Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Horas. Selamat pagi menjelang siang. Masih pagi ya? Ya. Baik, Bapak Ibu, terpujilah nama Tuhan atas kesempatan yang diberikan kita boleh bertemu dan kita boleh melakukan pembekalan para pendatua, PHJ, PHR. Ini saya kira momen yang luar biasa yang pertama sekali diselenggarakan oleh IAS Institut Andarsutan GKPI di periode ini dengan mengumpulkan peserta tadi saya dengar sampai 300 orang. Tepuk tangan untuk GKPI wilayah 11. Dan kami juga sangat bersuka cita karena Majelis Sinode, mantan Majelis Sinode ada di sini, Amang Saud Syahan dan juga Endang Derlina, juga para pendeta yang kami kasihi yang selalu mendukung pelayanan gereja kita, Korwil GKP wilayah 11, Pendeta Merpaung yang sudah menyampaikan khotbah sangat bernas tadi ya. Rasanya kalau saya menyampaikan materi ini sepertinya sudah selesai tadi, sudah dicakup semuanya. Tapi saya kira kita akan memberikan penguatan-penguatan kembali. Dan program ini sebenarnya adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan Renstra GKPI tahun 2026 hingga 2030 tahap ketiga, menjangkau yang belum terjangkau. Pada bulan Mei yang lalu kita menyelenggarakan seminar sehari terkait dengan penginjilan dan misi di Medan, dan kita lakukan secara hybrid. Salah satu yang disuarakan dalam seminar itu, di samping kita merumuskan kembali paradigma penginjilan dan misi GKPI dan juga bagaimana kita menjangkau yang belum terjangkau, sangat perlu juga untuk perkuatan ke dalam, perkuatan pelayanan ke dalam. Ini mengarah kepada bagaimana meningkatkan kapasitas para pelayan di tengah-tengah pelaksanaan Renstra GKPI tahap ketiga. Jadi kalau kita melihat tema-tema tahunan Renstra GKPI 2026 hingga 2020, tahun ini adalah tahun penginjilan misi, dan dalam waktu dekat kita akan luncurkan pemahaman penginjilan dan misi GKPI. Itu nanti menjadi dasar untuk pelaksanaan program penginjilan dan misi sampai tahun 2030. Dan tentunya tahun 2027 nanti adalah tahun memperluas Injil, perluasan penginjilan. Kemudian 2008 nanti adalah perluasan, 2029 adalah fokus doa dan penginjilan, dan 2030 nanti organisasi baru untuk penginjilan dan misi. Oleh karena itu, kalau misalnya kita para pelayan tidak kuat, bagaimana kita mensukseskan visi misi kita ini? Oleh karena itulah di sini peran IAS sangat penting, sebagaimana dalam tujuan pendirian IAS adalah untuk menyelenggarakan pelatihan dan juga training dan termasuk research di tengah-tengah GKPI. Nah, oleh karena itu materi hari ini sangat penting sekali bagi seluruh pendatua, termasuk bagi seluruh pelayan ya. Karena memang yang pertama nanti adalah mengenai pendatua dalam Alkitab, kemudian yang kedua mengenai PRT, tata gereja, yang ketiga mengenai Renstra, dan yang keempat nanti mengenai liturgi ya, yang disampaikan oleh Amang Dr. Anwar Chen.
Nah, semua ini kan selalu landasan ya, menjadi landasan kita, dan selalu banyak pertanyaan-pertanyaan soal keempat materi ini. Oleh karena itu sangat penting pertemuan ini. Saya kira luar biasa IAS ini diketuai oleh Amang Dr. Sahat Sinaga, Amang Guru. Tepuk tangan sekali lagi untuk IAS. Bapak Ibu, karena saya adalah pertama sekali berdiri di hadapan seluruh para PHJ atau Pendetua Wilayah 11 ini, ya bolehlah saya memperkenalkan diri ya. Saya memang Pendeta Humala Lumban Tubing, Bishop GKPI, istri Boru Siringo-Ringo, dan ibu yang melahirkan saya Boru Pakpahan. Saya lahir di sebuah desa kecil di Simenampang, kira-kira 10 meter di belakang Salib Kasih ya. Jadi saya sebagai pendeta sudah 32 tahun, dan ada satu nats yang menjadi landasan saya sekolah pendeta, yaitu Yohanes 8 ayat 12. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan akan beroleh terang hidup." Inilah yang saya hidupi, saya pegang, sehingga saya menjadi pendeta GKPI. Saya kira itu perkenalan singkat, dan saya kira untuk tidak berlama-lama kita masuk kepada materi Pendetua dalam Alkitab ya. Ya. Baik, saya kira dibantulah nanti ya, main klik-klik. Pendetua dalam Alkitab ini merefresh lah saya kira ya, dan ini saya kira sesuatu hal yang penting bagi calon pendetua juga ya yang hadir di sini. Hakikat dan tugas panggilannya. Apa sebenarnya hakikat pendetua ini dan apa panggilannya? Nah, sebelum memasuki pendetua menurut Alkitab, kita juga perlu melihat ada julukan yang sangat penting bagi para pendetua seperti ini. Ya, silakan dulu. Dibuka lagi? Ya, enggak. Yang pertama tadi. Ya, ini adalah julukan-julukan kepada pendetua. Yang pertama, pendetua sebagai garda terdepan dan ujung tombak di tengah jemaat. Nah, ini salah satu juga pendapat Martin Luther yang dikutip oleh Nommensen juga ya dalam literatur. Pendetua sebagai garda terdepan atau ujung tombak di tengah jemaat. Karena pendetua itu menggembalakan. Karena pendetua itu mengkoordinir, memimpin warga jemaatnya, dan yang pertama melihat kondisi jemaat itu adalah pendetua. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pendetua sebagai tentara keselamatan ya. Pendetua sebagai tentara keselamatan. Ini ceritanya seperti ini. Setelah Nommensen masuk di Tanah Batak, perkembangan dari jemaat-jemaat penginjilan sangat ditopang oleh pendetua, dan pendetua itu di-training, dilayani, ada penelahan Alkitab dan sebagainya, sehingga mereka di garda depan untuk mengumpulkan orang-orang pelbegu ya. Lalu setelah diberitakan Injil, bertobat, lalu Nommensen yang membaptis. Jadi Nommensen mengatakan pendetua ini adalah tentara keselamatan gitu. Jadi percepatan pertumbuhan kekristenan di Tanah Batak ditopang oleh pendetua. Tepuk tangan dulu untuk pendetua. Ya. Nah, kemudian slogan yang berikutnya adalah bahwa pendetua sebagai teladan kesalehan hidup. Nah, ini nanti akan kita lihat begitu ya dari syarat-syarat pendetuaan. Dan pendetua dalam keteladanan tadi sudah disinggung ya.
dalam kesalehan. Mono bahasa Batak di dok hadaulaton. Hadaulaton. Jadi pendatua yang saleh marhadaulaton ini sangat besar pengaruhnya untuk jemaat dalam kehidupannya. Karena khotbah yang hidup dari seorang pendatua adalah kesalehan, teladan kesalehan hidup. Nah ini saya kira julukan-julukan terhadap pendatua. Saya kira mungkin kita juga memiliki julukan yang positif ya, yang belum terungkap sekarang. Tapi ini kita lihat dari pengalaman sehari-hari dan juga dari apa yang disampaikan oleh Nomensen. Nah kemudian kita memasuki pendatua dalam Alkitab. Ya silakan diklik dulu. Nah konsep pendatua dalam Perjanjian Lama ini bisa dimatikan. Baik, saya bacakan ya. Istilah pendatua dalam Perjanjian Lama menunjuk kepada zaken dalam bahasa Ibrani. Akar katanya jagan, yaitu jenggot. Secara harfiah jaken itu orang berjenggot putih. Jadi jaken artinya tua atau tua-tua, orang yang lanjut usia atau orang matang. Nah, jadi kalau kita lihat dalam literatur, kalau kita menyinggung soal pendatua dalam PL itu menunjuk kepada tua-tua. Tapi ada juga literatur yang menyebutkan bahwa dulu penerjemahan Alkitab secara klasik itu pendatua seperti dalam Perjanjian Baru tidak disebut pendatua tapi tua-tua, tapi belakangan terjemahkan menjadi pendatua. Jadi dari sini seorang pendatua itu adalah orang yang matang, orang yang berpikir dewasa, sumber nasihat, pamodai, pangalapan, ini bahasa Bataknya perhatasiat begitu ya. Ya, ini istilah jaken ini. Nah, dari pemahaman ini kita melihat bahwa seorang pendatua itu adalah seorang yang dituakan, yang matang dan memiliki spiritualitas yang luar biasa gitu. Dan kemudian umumnya pendatua atau tua-tua di Israel merupakan pemimpin di tengah umat yang membantu Musa. Nah, kalau kita lihat ayat-ayat ini, umumnya dalam kitab Keluaran, dalam kitab Imamat, tua-tua itu membantu Musa sebagai hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan. Dan sekarang saya kira para pendatua banyak membantu pelayanan pendeta misalnya. Kemudian tugas para tua-tua itu antara lain menyelesaikan sengketa. Jadi kalau ada kasus-kasus di tengah-tengah bangsa Israel, misalnya kasus pertikaian, kasus pembunuhan, itu diselesaikan oleh tua-tua. Dan tua-tua itu adalah pimpinan dari suku-suku gitu ya. Misalnya suku-suku Israel ada 12 suku gitu. Jadi ada tua-tuanya di sana. Dan para pendatua itu, tua-tua itu memikul tanggung jawab bangsa. Gitu. Ada permasalahan bangsa Israel, Musa memanggil para tua-tua ya untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan dari bangsa Israel itu. Kemudian mewakili rakyat dalam membuat perjanjian dengan Tuhan. Para tua-tua itu mewakili rakyat. Bersama-sama dengan Musa, juga memanggil juga para imam-imam bersama-sama untuk membuat perjanjian dengan Tuhan. Dan kemudian membaca hukum Tuhan
kepada bangsa Israel tiap 7 tahun. Nah, di sini kita lihat bahwa penatua juga memberitakan firman, hukum Taurat gitu ya. Tua-tua itu memberitakan Taurat, hukum Tuhan. Dan kemudian menjaga kekudusan kurban. Jadi kalau ada kurban yang mau dipersembahkan, misalnya kepada Tuhan, itu diperiksa oleh tua-tua itu juga. Kemudian penjaga perjanjian dan menjadi penasihat raja, misalnya Raja Salomo. Jadi kalau kita lihat di sini, peranan penatua dalam perjanjian lama atau tua-tua, itu sebenarnya peranannya sangat besar di tengah-tengah bangsa Israel. Tua-tua itu adalah sebagai pemimpin, tua-tua itu menjaga kekudusan, kemudian tua-tua itu adalah pemberita firman Taurat, dan tua-tua itu memiliki tanggung jawab yang besar. Dan saya kira ini juga yang mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi juga dalam perjanjian baru ya. Ya, kemudian dalam perjanjian baru dalam perjanjian baru istilah penatua itu kita lihat begitu ya. Dalam banyak teks Alkitab, istilah penatua. Dan penatua itu dalam perjanjian baru diterjemahkan dari kata Yunani presbiteros. Nah, ayat-ayat ini bisa kita cek gitu ya, dari presbiteros. Kata presbiter yang dipakai di sejumlah gereja di Indonesia justru berasal dari kata presbiteros. Tua-tua, yang diterjemahkan dengan tua-tua yang dituakan. Tapi Alkitab kita menerjemahkannya dengan penatua ya, semuanya. Tapi penatua itu, presbiteris itu berarti tua-tua yang dituakan. Ini saya kira sangat menarik, bahwa penatua adalah mereka yang dituakan, pangalapa poda ya, dan pemberi bimbingan yang mengarahkan warga jemaat, yang memberikan nasihat-nasihat di tengah-tengah jemaat terhadap mereka yang digembalakan. Kemudian istilah penatua juga diterjemahkan dari kata episkopos yang artinya penilik atau pengawas, overseer. Dari kata episkopos muncullah kata episkop yang kemudian berkembang menjadi kata uskup atau bishop. Jadi sebutan bishop juga berasal dari episkopos. Jadi kalau berdasarkan ini, penatua juga bishop gitu ya. Ya, dari kata ini karena katanya sama gitu ya. Nah, tapi tugasnya adalah penilik jemaat. Overseen gitu ya. Kalau penilik jemaat ini berkaitan dengan visitasi dan juga nanti ini berkaitan dengan penggembalaan. Dalam Bibel bahasa Batak Toba, kata episkopos beberapa kali diterjemahkan dengan sintua. Nah, ini nanti episkopos itu banyak diterjemahkan dengan sintua dalam bahasa Batak ya. Kemudian orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Jadi siapa yang rindu mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan dalam status penatua, itu adalah sesuatu yang indah. Topik tentang kepenatuan gereja merupakan pokok yang sangat penting sekali dalam pembicaraan penggembalaan jemaat. Tentang ini tadi sudah dikobahkan Amang Korwil ya. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 4 tadi ya. Begitu ya. Terus tadi sudah disampaikan, sudah dijelaskan. Nah, dari 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 2 ini, tadi sampai ayat 4 ya. Kita melihat bahwa penatua adalah gembala. Itu sangat jelas dalam Alkitab. Penatua adalah gembala. Poimen ya.
kita lihat bahwa Penatua sebagai gembala ini terkait dengan opersin tadi itu, episkopos itu. Di tengah-tengah banyak pergumulan warga jemaat, sangat penting bagaimana kita sebagai Penatua menggembalakan jemaat kita ya. Oleh karena itu sangat penting visitasi. Kemudian untuk orang sakit, Yakobus mendorong jemaat untuk memanggil Penatua. Yakobus 5 ayat 14. Dari sini juga bahwa dulu di tengah-tengah bangsa Israel, Penatua juga memiliki wawasan soal kesembuhan ya, kesehatan gitu ya. Termasuk Nomensen misalnya di Tanah Batak. Dia memiliki pengetahuan tentang penyakit dan bagaimana menyembuhkan gitu ya. Dan itulah yang dia lakukan terhadap istrinya Raja Amandari, kebetulan Marga Tobing dari Saikniuta dulu. Sudah lama istri Raja Amandari Tobing ini sakit perut gitu ya. Tapi kalau menurut orang Batak itu karena beguatuk. Karena menurut orang Batak ada tingkatan-tingkatan begu. Jadi ada beguatuk, begu nurnur. Dan begu yang tertinggi adalah sombaon. Itu di atas barita. Sehingga dulu orang Silindung menyembah sombaon ya. Begu dalam tingkat tinggi. Tapi kalau sakit perut katanya itu karena beguatuk. Sehingga pergilah ke dukun. Tapi Nomensen ketika dia datang dari Jerman, dari Non-Star, dia membawa obat-obatan, termasuk obat sakit perut. Jadi ketika istri Raja Mandari sakit, Nomensen itu berdoa. Ketika berdoa, lalu diberikan obat sakit perut itu. Lalu diminum. Ternyata tidak berapa lama lagi sembuh. Datanglah ini Raja Mandari. Ayo lemah doh katanya. Heran dia gitu kan. Nah, mungkin enterstok dora nanti lian nih. Alai jolmaah doh katanya. Nah, jadi Nomensen bilang bukan aku. Yesus katanya. Yang kita sembah itu. Siapa itu katanya? Nantilah saya terangkan katanya kan. Sehingga pelan-pelan diberitakan Injil, akhirnya dia bertobat dan dibaptislah keluarga Raja Mandari ya. Rajanya ditangkap, seluruh rakyatnya juga dimenangkan. Amin. Jadi maksudnya di sini dalam perjanjian baru pun para penatua sudah memiliki skill tentang kesehatan. Gitu. Kan banyak seperti itu kan kita hadapi ketika konseling di rumah. Saiton. Tapi kalau kita penatua bisa mengarahkan, nah, ya kan? Saya kira sangat perlu sekali. Nah, kemudian Barnabas dan Saulus menyerahkan sumbangan mereka dengan perantaraan penatua kepada orang Kristen di Judea yang berkekurangan. Kisah 11 ayat 30. Nah, dalam bagian ini juga para penatua sudah ambil bagian dalam mengirimkan persembahan gitu ya, untuk membantu orang-orang yang kekurangan. Kemudian para penatua di Yerusalem bersatu dengan ke-12 rasul untuk merundingkan tentang perbedaan pandangan masalah doktrin. Kisah 15 ayat 1 sampai 21. Nah, dalam hal ini pun refleksinya gitu kan. Sangat pentinglah kita para penatua memahami doktrin kita. Doktrin GKPI. Dogma kita gitu ya. Karena sekarang ini begitu banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Apalagi sekarang kan, yang sering kami khotbahkan para pendeta, Kristen progresif gitu ya. Kan begitu marak sekarang itu. Salah satu pemahamannya adalah bahwa banyak jalan ke Roma gitu ya. Mereka mengatakan untuk diselamatkan banyak jalan katanya. Dan mereka mengatakan semua agama sama katanya. Saya kira enggak. Iman kita mengatakan hanya ada satu jalan. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Juga ajaran-ajaran baptisan ulang dan sebagainya gitu ya. Jadi artinya begini, kita sebagai para penatua
sangat perlu dengan baik memahami ajaran gereja kita. Ajaran gereja kita GKPI sudah tertuang dalam buku biru, pokok-pokok pemahaman iman GKPI. Jadi oleh karena itu, dipastikanlah ya, semua para pendatua wilayah 11 dan juga seluruh para PHJ, PHR memiliki buku-buku pokok-pokok pemahaman iman GKPI. Supaya kita betul-betul berpegang teguh kepada ajaran gereja kita ya. Seperti khotbah hari Minggu ya, tema hari Minggu itu. Ya, teguh berpegang kepada kebenaran. Ya. Nah kemudian setelah Paulus dan Barnabas menumbuhkan jemaat-jemaat baru di Derbe, Listra dan Ikonium dan Antioquia, mereka dengan segera kembali mengunjungi jemaat-jemaat itu serta menetapkan sebuah badan pendatua di setiap jemaat. Jadi dari kata presbyteros itu ada semacam presbyterium gitu ya. Kalau gereja Korea itu presbyterial gitu ya. Yang mengambil keputusan adalah pendatua. Nah, kemudian catatan Alkitab juga menyatakan kepemimpinan pendatua yang majemuk. Ya, lanjut ya, dibuka. Dalam jemaat Efesus, jemaat Filipi, jemaat-jemaat di Kreta, dan menurut Petrus, juga jemaat-jemaat di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Britania. Nah, di sini kita lihat di seluruh jemaat-jemaat ini, pendatua itu pemimpin yang diangkat oleh Rasul Paulus ya. Sangat menarik, dalam jangka waktu 10 tahun, Paulus itu berhasil mendirikan jemaat-jemaat. Nah, nampaknya Amang Ketua IAS, kita GKPI tidak boleh puas dengan keadaan gereja kita sekarang, tapi kita harus terus mengembangkan GKPI ke depan, supaya betul-betul GKPI bertumbuh secara kualitatif dan kuantitatif. Ya, untuk kualitatif, inilah pembinaan-pembinaan kita lakukan, tapi untuk kuantitatif, Bapak Ibu, kita harus sungguh-sungguh lagi, harus bangkit lagi untuk merintis jemaat-jemaat baru, untuk merintis pos-pos PI, untuk merintis pos-pos KEP. Dan ini adalah amanat sinode kita. Keputusan sinode 2025 bulan Oktober yang lalu, salah satu keputusan dalam Komisi 1 adalah supaya GKPI terus menggiatkan merintis banyak pos-pos PI dan pos-pos kebaktian. Itu salah satu keputusan sinode kita, dengan menggerakkan pikar untuk melayani ke sana. Nah, itulah sebabnya pada bulan yang lalu kita menerima 120 orang pikar, penerimaan yang banyak ya. Ini sesuai dengan tema kita, menjangkau yang belum terjangkau. Dan ke depan kita rindu, seperti cita-cita GKPI tahun 90-an, satu gereja dilayani oleh satu jemaat. Itu dulu tahun 99. Satu pendeta melayani satu jemaat. Nah, Bapak Ibu, gereja-gereja lain sudah lebih jauh perkembangan pertumbuhan kuantitatifnya ya, dengan menerapkan satu pendeta melayani satu jemaat. Dan itulah sebenarnya harapan Martin Luther. Satu pendeta dilayani oleh satu jemaat. Tujuannya apa? Supaya semakin sesering mungkin dilakukan perjamuan kudus. Nah, ke depan gereja kita GKP juga harus membuka pelayanan ke bidang-bidang umum ya. Ke bidang-bidang umum di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini. Ke depan GKPI kita harus menjadi gereja pengutus. Ini kita gerakkan sekarang dalam Renstra 2026 hingga 2030 ini, menjangkau yang belum terjangkau ya. Puji Tuhan, pikar yang kita terima kemarin, bulan ini akan kita utus juga melayani di Mentawai ya, untuk misi Mentawai. Ada 7 orang itu GKP menjadi pengutus. Dan juga kita mengutus ke perguruan tinggi, 2 orang sudah kita utus ke ITDEL gitu ya.
ada pendeta yang kita utus. Malah mereka juga meminta lagi ya, tapi kita kurang stok, kurang pendeta ya, kurang pendeta. Pengalaman selama 15 tahun di kantor, kita selalu kekurangan pendeta. Nah, oleh karena itu kita harus menyediakan banyak pendeta untuk misi Tuhan. Amin. Tapi nanti harus didukung. Karena keputusan Sinode mengatakan dalam mendukung pendirian pos-pos PI Poskep, kita akan melakukan gerakan 10.000. Dan ini sekarang sudah dikonsep suratnya oleh Kadep Apostolat. Dan kita akan menggiatkan terus misi kepada suku-suku terasing di daerah Jambi ya. Jadi Amanginang kalau datang nanti surat dari kantor, gerakan 10.000 untuk penginjilan dan misi, harapan kami GKP wilayah 11 berada di depan. Amin. Ayo dotong. Ya, karena kita juga terus akan mengupayakan pertumbuhan jemaat ini secara kuantitatif ya, untuk pendirian jemaat-jemaat baru. Ada seorang misiolog dari Amerika, Peter C. McGravan, mengatakan bahwa salah satu-satunya metode yang paling efektif di dunia ini, metode penginjilan yang paling efektif di dunia ini adalah merintis gereja baru. Nah, Amanginang, kalau kita lemah di sini, gereja kita tidak akan bertumbuh, malah makin berkurang. Tapi kalau kita terus merintis gereja baru, kita akan melihat nanti perkembangan GKPI. Di Kalimantan kita sudah mengirim 5 pikar, dan mereka sudah kita bekali merintis gereja baru. Pak Koril juga wilayah 12 menyampaikan kemarin, Amang ada lagi 7 lagi wilayah di mana kita mendirikan gereja katanya. Tapi di sana belum nggak ada gereja gitu, nggak ada gereja. Nah ini saya kira sekelas info kami sampaikan supaya kita nanti berjalan bersama dalam rangka memajukan GKP ke depan. Ini saya singgung karena Paulus juga dalam jangka waktu 10 tahun merintis jemaat ya. Kalau di Alkitab dikatakan ada 13, tapi sebenarnya banyak juga. Ada di Pontus, Kapadokia yang tidak disebutkan ya. Nah kemudian sejak awal pelayanannya dalam mendirikan jemaat-jemaat sampai pada akhirnya Paulus menyerahkan tugas-tugas penggembalaan dan pemeliharaan jemaat kepada sebuah badan pendatua. Nah kita lihat peranan pendatua yang luar biasa pada zaman Paulus ya. Dan kemudian syarat-syarat bagi pendatua, penilik jemaat, ini jelas kita baca dalam Titus 1 ayat 5 sampai 9 dan kemudian 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7 ya. Saya kira nantilah dibaca ini di rumah ya. Ini waktu kita ini sangat sempit. Ya, jadi kalau kita lihat dalam Titus 1 ayat 5 sampai 9 ini, 1 Timotius 3 1 sampai 7 ini, sangat diharapkan sebenarnya bahwa para pendatua itu adalah orang-orang yang memiliki spiritualitas yang hebat, kemudian para pendatua yang menunjukkan teladan kesalehan gitu ya. Jadi ramah, rendah hati, kemudian teladan dalam keluarga, dalam sebagainya, tidak pemabuk, tidak pejudi, dan sebagainya. Ini adalah boleh dikatakan unsur-unsur yang sangat penting dalam spiritualitas para pendatua. Dengan jelas Paulus tidak menganggap sebuah jemaat benar-benar bertumbuh, berkembang, sebelum memiliki para pendatua yang berfungsi dan berkualifikasi. Nah, karena Paulus juga dalam sejarahnya, mereka sama-sama berdoa, berkumpul, dan membaca firman Tuhan ya, saling menyemangati antara yang satu dengan yang lain. Nah, itu dalam perjanjian baru ya, dalam perjanjian baru. Lalu arti panggilan pendatua saya kira sangat penting ya. Bahwa jabatan pendatua bersifat diakonia, yang disebut dengan diakonos. Diakonos adalah salah satu jabatan dalam
gereja ya. Diakonos ya. Diakonos dalam konteks Yahudi adalah pelayan meja makan, dan seorang pelayan meja makan itu selalu berupaya melakukan pelayanan yang terbaik. Nah, bahkan apalagi yang mau saya tolong gitu ya, selalu melakukan yang terbaik. Ini pelayan meja ya, diakonos ini. Intinya adalah melakukan pelayanan yang terbaik. Nah, berangkat dari sini kita sebagai pelayan, apakah kita memiliki jabatan tahbisan pendeta, kemudian pendatua, evangelis, diakones, kita adalah diakonos. Selalu rindu melakukan pelayanan yang terbaik, dan itu dari hati, ya, bukan karena paksaan. Dan kemudian jabatan pendatua adalah karunia, haris dalam bahasa Yunani artinya anugerah atau pemberian. Jadi jabatan gereja itu, termasuk jabatan pendatua, adalah pemberian anugerah Tuhan. Silehon-lehon kepada mereka yang menerima haris itu, tidak berarti dia sudah sempurna gitu ya. Banyak kekurangan-kekurangan, kelemahan kita ya. Tapi diberikan oleh Tuhan jabatan kependatuan itu sebagai pemberiannya cuma-cuma untuk membangun tubuh Kristus. Jabatan-jabatan kita itu, jabatan gereja itu adalah memperlengkapi orang-orang kudus untuk membangun tubuh Kristus. Sebagaimana dalam Efesus ya, pasal 4 ayat 11 sampai 12. Nah, karena itu pendatua juga adalah doulos atau hamba dari Tuhan yang memberi itu. Dari kata doulos ini yang ditekankan adalah kepemilikan. Jadi kalau dikatakan kita sebagai hamba Tuhan, kita adalah milik Tuhan. Kalau pendatua itu adalah doulos, pendatua adalah hamba Tuhan. Karakter dari doulos ini adalah loyalitas gitu ya, kepada Tuhan yang memberi jabatan itu. Loyalitas, kesetiaan. Apapun yang dikatakan Tuhan yang menyuruh itu, lakukan. Kita lakukan dengan baik. Apapun yang disuruhkan, kita selalu mengatakan, kalau militer ya, siap komandan gitu ya. Siap komandan, siap gitu ya. Karena memang Tuhan sudah memanggil, memilih kita, dan kita sebagai dulosnya gitu ya. Jadi oleh karena itu, kita sebagai pelayan, pendatua, kita adalah diakonos yang harus melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Sesuai dengan karunia-karunia kita. Kita harus melayani Tuhan sesuai dengan karunia terbaik kita sebagai diakonos. Dan kita sebagai doulos setia kepada Tuhan. Apa yang disuruhkan Tuhan kepada kita. Ini saya kira pemahaman ini sangat penting gitu ya. Karena kita pendatua bukan pendeta yang mengangkat, ya kan? Bukan struktur yang mengangkat. Iman kita berkata kita sebagai pendatua, sebagai majelis gitu ya. Kita dipanggil oleh Tuhan. Kita GKPI bahwa pelayan itu ada dua macam ya, sesuai dengan PRT pasal 100. Yang pertama adalah pelayan tahbisan, kemudian pelayan non tahbisan. Pelayan tahbisan sudah jelas, pendeta, pendatua, evangelis, diakonos. Dan pelayan non tahbisan itu adalah warga jemaat yang mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Maka adalah seksi sekolah minggu, adalah seksi pemuda, ada seksi sarana dan prasarana gitu ya. Yang non tahbisan. Nah, semuanya itu non tahbisan dan yang tahbisan di tengah-tengah gereja kita Lutheran, kedudukan kita sama di hadapan Tuhan, tidak ada hierarki.
Nah, jemaat yang melayani adalah juga pelayan-pelayan Tuhan. Malah kita lihat perkembangan gereja mula-mula, kalau kita membaca kisah para rasul, perkembangan dan pertumbuhan gereja sangat ditopang oleh orang-orang percaya, artinya warga jemaat. Sesuai dengan karunia-karunia dan talentanya ya. Itulah sebabnya dikatakan dalam kisah para rasul 2 itu ya, dan 4, setiap hari ditambahkan Tuhan orang-orang percaya kepada mereka. Terutama karena jemaat itu begitu kompak, begitu solid, sehingga persekutuan mereka yang solid menjadi khotbah yang hidup bagi orang-orang sekitar. Nah, kemudian jabatan pendatua adalah kudus, karena memang diberikan oleh Tuhan, karena kita diangkat oleh Tuhan. Pola hidup pendatua melayani, bukan untuk dilayani. Di mana ini tertulis? Melayani bukan untuk dilayani. Didasarkan kepada nas di mana ini? Tadi Amang Koril sudah menyebutkan ya. Ya, memang ada di Matius, ada juga di Markus ya. Ya, salah satunya adalah Markus 10 ayat 45. Di situ dikatakan sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang. Dan ini adalah salah satu nilai berdirinya GKPI, yaitu melayani bukan untuk dilayani. Apa artinya melayani? Nah, melayani adalah mempersembahkan hidup kita secara total bagi orang lain, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan keuntungan gitu ya. Sama seperti Yesus mempersembahkan hidupnya total bagi orang-orang berdosa. Tadi sangat menarik khotbah Bapak Korwil yang menyebutkan salah satu karakter pendatua adalah rendah hati. Nah, itu dari sini juga diinspirasi Markus 10 ayat 45 itu. Rendah hati. Apa artinya rendah hati? Rendah hati adalah lebih banyak memikirkan orang lain daripada dirinya sendiri. Nah, asal orang lain sejahtera, asal orang lain bahagia, senang, sopola petahuadong diau, begitu kan? Yang penting saya rendah hati, lebih banyak memikirkan orang lain. Kalau ini diaplikasikan di tengah-tengah pelayanan kita sebagai pendatua, kita sebagai pendatua adalah pendatua yang rendah hati, itu berarti lebih banyak memikirkan jemaat daripada dirinya sendiri. Wah, luar biasa itu. Bahkan seperti Yesus mengorbankan nyawanya, bahkan tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun, begitu ya. Memang ini bukan pekerjaan yang mudah ya. Kita harus ditolong, dibimbing oleh Roh Tuhan. Nah, ini saya kira hakikat panggilan pendatua ya. Jadi apakah pendatua itu menurut perjanjian lama, perjanjian baru sudah terjawab, dan hakikat pendatua itu ini sebagai diakonos dan juga sebagai dulos, dan pendatua itu, panggilan jabatan pendatua itu adalah kudus di hadapan Tuhan, dan pola hidupnya adalah melayani bukan untuk dilayani. Itu secara teologi dan alkitabiah ya. Saya kira materi ini sudah selesai Amang Ketua, tapi ada bonus ya, ada bonus. Ya, saya kira kita perlu melihat tugas panggilan pendatua pada zaman Nomensen ya, yang menginspirasi tugas kependatuan di gereja-gereja buah dari penginjilan RMG ya. Nah, oleh karena itu dibuka dulu terus. Ya, ini sangat menarik saya kira. Tugas panggilan pendatua pada awalnya di gereja Batak ya. Jadi ini sangat perlu kita ketahui supaya nanti kita juga terdorong ya. Dan tugas-tugas ini akan menginspirasi kita sebagai pendatua di tengah-tengah jemaat. Menurut Dr. Andar Lumentobing dalam disertasinya Das Am in der Batak Kirke, makna wibawa jabatan dalam gereja Batak. Ya, ini buku ini sangat terkenal. Tugas para pendatua pada awalnya di gereja Batak adalah sebagai berikut.
Nah, yang pertama adalah mengamati, mengawasi tingkah laku setiap anggota jemaat supaya mereka benar-benar melaksanakan tata kehidupan Kristiani. Ini mengamati dan mengawasi. Nah, oleh karena itu sebenarnya para pendatua, kalau kita lihat di masa-masa Nomen Sen ini, bukan pendatua yang pasif, tapi mobile gitu ya. Karena mengamati di sawah, di ladang, di kede, di huta, mengamati ya, mengamati. Dan salah satu karakter pendatua Batak dulu, ikomerjas dotong, ikomerjas dong. Asa teda situa. Iya, itu salah satu pada masa Nomen Sen. Makanya Nomen Sen banyak juga membawa jas burjer. Iya, dilema tu situan kan. Iya. Artinya untuk membedakan pendatua yang saleh gitu ya. Nah, itu pada masa Nomen Sen ya. Tapi kalau sekarang kan udah disesuaikan dengan lingkungan ya. Gak mungkin lah terus-terus pakai jas di Jakarta ini, kan panas ini sih. Kami kemarin dari Bandar Lampung minggu yang lalu, panas sekali. 40 derajat. Ngeri kali gitu ya. Saya memang dang pelamar jas taniku, jadi itu buka majasna. Ya. Jadi mengamati tingkah laku setiap anggota jemaat ya. Kemudian yang kedua, membimbing orang-orang yang mau masuk Kristen supaya mereka benar-benar sadar bahwa mereka harus tunduk kepada peraturan gereja selama hidup mereka, dan bahwa hukum kekristenan berbeda dari hukum agama suku yang lama gitu ya. Jadi membimbing orang-orang yang masuk Kristen. Jadi amanginang, para pendatua yang kami kasih dalam Tuhan, salah satu tugas pendatua yang tidak bisa diabaikan ya, nanti juga kita lihat dalam tugas panggilan pendatua ya, tetap juga evangelism ya, memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Kristen. Tapi memang di sini dalam konteks Indonesia kita harus juga bijaksana ya, melihat konteks kita. Yang ketiga, mengawasi supaya kebaktian rumah tangga yang sudah ditetapkan berjalan dengan baik. Yang keempat, mengusahakan supaya semua orang sakit mendapat perawatan dan pengobatan dan tidak lagi pergi berobat ke datu. Nah, ini juga sangat menarik ya. Makanya tadi para pendatua juga diperlengkapi dengan ilmu-ilmu kesehatan. Yang kelima, mengamati supaya warga jemaat tidak pergi bekerja ke sawah, ke ladang maupun berjualan pada hari Minggu. Jadi makanya dulu pada masa Nomen Sen, perkembangan kekristenan 10-20 tahun, Tarutung misalnya, daerah Toba, hari Minggu itu sepi semua. Tidak ada yang pergi ke ladang gitu ya. Mereka pergi ke gereja untuk memuji memuliakan Tuhan. Karena hari Minggu itu hari istirahat ya. Yang keenam, memberi pertolongan dan penghiburan kepada orang-orang yang merasa gagal menjadi orang Kristen karena perilaku tertentu kurang berhasil memenuhi peraturan gereja ya. Terutama misalnya tidak bisa meninggalkan penyembahan kepada roh-roh nenek moyang gitu ya. Sekalipun dikotbahi, tetap juga menyembah roh-roh, pergi juga ke dukun dan sebagainya. Sehingga mereka juga tetap dihibur, dikuatkan gitu ya. Kemudian yang ketujuh, menjaga ketenangan ibadah minggu dengan mengatur para pengunjung kebaktian dalam hal duduk, keluar dan sebagainya. Untuk itu sebagian menyebar di tengah-tengah warga jemaat supaya peribadahan tenang gitu ya. Nah, ada juga pada masa Nomen Sen diarahkan juga para pendatua itu duduk di depan semua gitu ya, supaya melihat warga jemaatnya, supaya dia melihat warga jemaatnya siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir, ya. Iya, supaya dilihat warga jemaat juga pendatuannya gitu. Iya, jadi mereka di depan supaya melihat berapa orang warga jemaatnya atau setiap week yang datang dari kampungnya gitu ya, dari kampung. Lalu jemaat itu juga melihat pendatuannya gitu. Nah, tapi ada juga pendatua itu, tadi kan ada menyebar ya,
Karena dulu gereja-gereja kita kan masih sederhana, belum ada pintunya kan. Kadang datang gonggong ke dalam gereja itu mengganggu kan. Ada juga dari samping, ada juga B2 yang masuk gitu kan. Nah supaya aman, ditaruhlah pendetua di depan pintu itu. Gak berdiri masih tua hus gitu ya. Jadi kalau datang B2, hus gitu ya. Nah dari situlah istilah itu muncul gitu ya. Tapi tujuannya bagus ya, supaya menjaga ketenangan beribadah itunya. Angkor kita darang besi tua hus kan, karena gereja kan sudah ditutup kalau beribadah, ya kan? Nah kemudian nomor 9, mengadakan kunjungan secara teratur ke rumah-rumah semua warga jemaat tanpa memandang pangkat dan status sosial, termasuk para pegawai pemerintah yang belakangan semakin bertambah. Misalnya kan mulai datang pegawai-pegawai, tapi para pendatua terus dimotivasi untuk berkunjung tanpa membeda-bedakan status sosial dari warga jemaat. Ya. Bahkan mereka diutus berdua-dua agar ada teman untuk bertukar pikiran dan saling menguatkan. Karena memang ada warga jemaat yang dikunjungi itu nakal, emosi, takut apa sebagainya, termasuk juga karena masih terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan gitu ya. Kalau dua-dua orang bisa saling tukar pikiran untuk mengatasi konteks masalah yang dihadapi. Kemudian dalam hal pendeta dan belakangan juga guru jemaat tidak dapat melayankan ibadah, mereka juga harus mengemban tugas itu. Misalnya berkhotbah gitu ya, termasuk mengubur orang meninggal dulu gitu. Jadi dari semua ya tugas-tugas para pendatua masa nomensen ini di gereja-gereja awal gereja Batak, kita melihat dan menyimpulkan betapa banyaknya sebenarnya tugas-tugas pelayanan pendatua itu, ya kan? Membimbing warga jemaat, mengingatkan supaya mereka rajin bergereja. Kalau ada permasalahan mengunjungi, melakukan penggembalaan, pemberitaan firman dan sebagainya. Seperti yang kami sampaikan tadi, percepatan pertumbuhan gereja di Tanah Batak sangat ditopang oleh pelayanan pendatua. Saya kira sampai sekarang demikian. Pelayanan gereja, kemajuan pelayanan di tengah-tengah gereja kita sangat ditopang oleh pelayanan pendatua. Amin. Hidup pendatua. Ya, hanya 15 menit lagi, Bang. Ini kan bonus yang pertama. Kan tema kita kan pendatua dalam Alkitab kan. Ini bonus yang pertama, pendatua pada masa gereja awal ya di Tanah Batak. Kemudian bonus yang kedua adalah ini kita singgung sebentar, tugas pelayanan pendatua dalam agenda GKPI ya. Karena biar bagaimanapun harus kita singgung sedikit ya. Sudah ya. Di dalam agenda GKPI halaman 34 bahasa Batak ya. Ini kebetulan bahasa Batak ya. Saya tidak menjanjikan bahasa Indonesianya. Karena yang bahasa Indonesia itu diterjemahkan dari bahasa Batak. Aslinya ini ya. Ada kata-kata memang yang tidak diterjemahkan dengan kata Indonesia, enggak pas juga. Jadi kita lihat dulu tugas pelayanan pendatua dalam agenda GKP ada 7 butir ya. Yang pertama, pangulani huria donasida mamata-mata hodongan. Akan pinasahat tunasida na orang ture parangeni manangise, ikon picangon nasidai manang pabon nasida tu guru manang padita sade pature. Ada kata-kata di sini mamata-matahon gitu ya. Mamata-matahon. Mengamati, memperhatikan gitu ya. Ikut dipicang gitu kan, hata mami cangun kan bagas dong, ikut dipicang. Yang kedua, madas-das dong atau permingguan dok manakasi ahalana uban nasoro gitu ya. Pertanyaan, amanginang kan banyak warga jemaat kita tidak ke gereja. Apakah kita sudah das-das? Apakah kita sudah manakasi gitu ya? Jadi kata madas-das di sini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia membimbing, tapi kata madas-das di sini
adalah secara intensif, berulang-ulang gitu. Dakola cahali, dasdasi hamu katanya kan. Nah, berulang-ulang dia. Di kata Indonesia tidak disebutkan. Kemudian madasdas anak sekolah minggu asa odobro. Jadi sekolah minggu juga adalah kelompok kategorial pelayanan para penatua. Iya, tidak hanya liturgi, tata ibadah gitu ya. Pelayanan kepada sekolah minggu juga adalah bagian dari tugas penatua. Yang jelas penatua ada juga liturgis di situ kan, mabuka doa manutup misalnya. Ini juga harus kita perhatikan dan terapkan ya. Kemudian manikir akan amar sahid jala paturehon narekot dinasida doho nasa natar patu pasa alai narumikot pasingoton hatan ide bata tu nasida dohot tumangya koca. Pasingoton hatan ide bata. Nah, ini salah satu dasar bahwa penatua juga pengkhotbah ya, pengkhotbah. Nah, oleh karena itu kita juga mengharapkan penatua-penatua kita ke depan makin hebat, mantap untuk berkhotbah. Amin. Kan nggak mungkin semua dilaksanakan oleh pendeta kan? Jadi ada jemaat kita di ini sering saya sampaikan GKP Perdagangan ada penatuannya itu 10 orang semua bagus-bagus berkhotbah gitu. Mantap kali mereka berkhotbah. Jadi nang robat dita misalnya nang pola bawa karena mereka pintar-pintar berkhotbah. Mereka memahami homiletik poda per jami tahun gitu ya. Karena mereka juga adalah pelayan. Jadi oleh karena itu sangat perlulah amang ketua IAS homiletik juga perlu dipelajari oleh para penatua kita kan supaya menjadi penatua yang hebat untuk berkhotbah. Amin. Iya. Hidup penatua. Oke. Nah, kemudian mangapuli akan amarsak paturehon akan nadangul dohot napogos. Ini bidang diakoni ya. Jadi bidang diakoni pun adalah bagian tugas penatua. Mangapuli akasipele begu dohot akan nalilu asa dohot nasida marsaulion hangguluan da penatupan Tuhan Yesus. Mangurupi paturehon akapelean dohot ulaun narekot tu harajaun di debata. Nah, inilah dasarnya penatua, ayo kita hitung persembahan. Nah, inilah dasarnya kita juga memperhatikan alat-alat peribadahan ya. Karena sering di gereja, masuk gereja, ketika persembahan, ya kan? Ketika pengkhotbah mau membagi, nggak di situ kantong persembahan. Nah, memang ada juga, tapi satu, edisi ada lain, kan? Nah, ini juga perlu kita perhatikan sebelumnya. Memang ada petugas, ya kan? Ada koster, tapi sering juga ini menjadi masalah ini, kantong persembahan ini kan? Termasuk juga sound system kan? Sound system mic-nya para agenda luar biasa jagonya kan? Ketika berkhotbah, batuk-batuk lagi mic yang di atas itu. Nah, itulah penderitaan kita pengkhotbah ini kan? Jadi artinya mangurupi paturehon akkapelia dot ulaun narikot tuara jaun di depata. Ya, inilah tugas pelayanan pendatua dalam agenda GKP. Saya kira melalui pembinaan ini perlu juga lah dibingkai 7 tugas pelayanan pendatua ini dan dilengketkan di ruang tengah. Ya kan? Supaya nanti mungkin ada sedikit capek atau mungkin masalah, lalu dilihat tugas ini, dibaca lagi, wah semangat lagi dia kan. Karena seringkali begini, kita setelah ditabiskan menjadi pendatua kan, tahun pertama kan semangatnya semangat 45 kan, luar biasa semangatnya. Tapi tahun kedua mulai sedikit kurang semangat itu kan. Nah, jadi untuk terus menyemangati kita pelayan ini, apalagi pendatua, perlu juga dilakukan masing-masing ulang tahun tahbisan kependatuan. Ulang tahun, wah, perlulah kita lakukan ulang tahun penabisan kan? Nah, mungkin yang kesekian tahun sambil motong lomuk kan, sambil berdoa dengan ibu di rumah, menyemangati kita kembali gitu ya. Ya, ulang tahun tahbisan ya. Ulang tahun tahbisan kependatuaan.
Nah, saya kira sesuatu yang bisa kreatif kita lakukan ya. Baik Bapak Ibu, saya kira bonus yang terakhir, nanti biarlah setengah jam tanya jawab ya. Ini 10 menit lagi. Bonus yang terakhir begini, pastilah ada di antara kita mengatakan amang inang pendatua morak do ulau non, kan gitu ya. Iya, tugas pelayanan ini sangat berat. Nah, oleh karena itu yang menjadi pertanyaan adalah apa kekuatan kita? Apa kekuatan kita untuk melakukan tugas panggilan mulia ini? Oleh karena itu jawabannya adalah spiritualitas ya. Oke, ya. Spiritualitas pendatua. Ya. Spiritualitas ini adalah hubungan kita yang erat dengan Tuhan. Spiritualitas ini adalah respon kita terhadap karya Allah dalam hidup kita. Jadi sangat sering diseminarkan soal spiritualitas, tapi sederhananya adalah hubungan kita yang erat dengan Tuhan. Kalau hubungan kita erat dengan Tuhan, saya kira kita akan kuat, gitu ya. Bagaimana formasi spiritualitas ini? Ada beberapa di sini kami sampaikan, ada 8 ya. Yang pertama, percaya bahwa dirinya telah memperoleh keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Ini banyak ayat-ayatnya bisa kita lihat di sini ya. Jadi kita harus percaya bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu saya menjadi pendatua adalah merespon panggilan keselamatan itu. Sering juga kami tanyakan kepada ini para pendatua kita ya. Kebetulan kita bermitra dengan gereja Korea. Kalau gereja-gereja Korea pendatuanya tegas-tegasnya dia mengatakan, "Bapak kenapa menjadi pendatua?" Dia menjawab, "Saya kan sudah diselamatkan oleh Tuhan." Nah, itu dia, mantap kali jawabannya. Jadi karena sudah kita diselamatkan oleh Tuhan, saya melayani. Saya ambil bagian dalam pelayanan. Dan keselamatan itu jelas, kita tidak boleh ragu-ragu kan? Iya. Keselamatan itu clear. Karena firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga kita ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Maka jika kita melayani adalah respon kita terhadap panggilan Tuhan itu, keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, yakin akan panggilannya sebagai hamba Tuhan. Jadi yakinkan dirimu bahwa kamu sudah dipanggil menjadi pendatua oleh Tuhan, dan itu anugerah. Amin. Unang beragu-ragu at tongkat, asit tua unang ngau, indah kan? Itu horo asit tua, kan masih ada seperti itu. Banyak ragu-ragu dia. Dang hot hudulanna gitu kan. Tapi saya hari ini yakin, memang saya sudah dipanggil oleh Tuhan menjadi pendatua gitu. Itu nanti akan menjadi tenaga pendorong bagi kita untuk melayani luar biasa. Dan kemudian percaya bahwa Tuhan menyertainya dalam pelayanan, ya. Jadi kekuatan kita adalah penyertaan Tuhan. Kita tidak berjalan sendiri. Kebetulan pelayanan ini, pekerjaan ini adalah pekerjaan Tuhan. Kita hanyalah sebagai hambanya, sebagai diakonos dan sebagai doulos. Kemudian hidup dari firman Tuhan. Paulus menasihatkan Timotius agar tekun mempelajari firman Tuhan supaya kemajuannya nyata kepada semua orang. Jadi yang mengenang, kita harus menyediakan diri tekun membaca firman Tuhan. Setiap hari, setiap hari. Ini adalah sebuah kekuatan kita yang luar biasa melayani. Modal pelayanan kita adalah firman-Nya kan. Memang kita banyak memperoleh pengetahuan dari berbagai bidang ilmu dan sebagainya. Tapi sebagai pelayan Tuhan, modal utama kita adalah firman. Nah, oleh karena itu, mari semakin rajin terus membaca firman Tuhan ya. Dan jangan hanya dari renungan itu, jadi harus dari firman Tuhan langsung gitu ya. Nah, karena terkadang renungan yang kita bacakan itu refleksi dari penulisnya ya. Tapi kalau kita langsung baca firman Tuhan, pasti kita refleksikan kepada diri kita dan kepada situasi kita.
Dan yang paling bagus adalah menghafal satu ayat firman Tuhan setiap hari. Amin. Karena begini, terkadang kita baca satu perikop, dua perikop, nggak ada yang lengket di sini, ya kan? Tapi kalau satu ayat kita baca, kita hafal, menyentuh hati kita, itu nanti berkatnya luar biasa. Dan kepada kita sebagai pendatua yang banyak menghafal ayat-ayat Alkitab, itu nanti akan secara otomatis dalam khotbah-khotbah kita keluar. Dan kalau kita rajin menghafal ayat Alkitab, ini pengalaman para pelayan kita ya, yang sudah tua, mereka yang rajin menghafal ayat-ayat Alkitab, dia akan bisa mengontrol emosinya. Yang rajin menghafal ayat-ayat Alkitab, malah semakin sehat dia dan panjang umur gitu. Jadi ada pendatua kita, Boru Huta Barat, ini gereja kami, Siantar Kota, umurnya 94 tahun. 94, setiap hari menghafal ayat-ayat Alkitab. Bui di Pajojor Sudi. Tapi dia tidak pikun, begitu kan. Jadi salah satu kunci supaya jangan pikun, baik-baiklah menghafal Alkitab ya, rajin menghafal Alkitab gitu ya. Karena memang akan saraf-sarafnya dan sebagainya gitu ya, terbiasa menghafal gitu ya. Ini salah satu, maksudnya salah satu. Jadi karena modal utama kita melayani adalah firman Tuhan. Dan kemudian memberi persembahan kepada Tuhan dengan tulus gitu ya. Nah, di kampung Amang ada pola mengalian persembahan citua ini kan. Ayah harus surung-surung tain kan. Pola bakti bulana pedang pola nih katanya kan. Ruasi matusi katanya. Nah, saya kira ini salah satu pikiran yang salah ya. Jadi sebenarnya kita memberikan persembahan sesuai dengan pokok-pokok pemahaman iman ya. Karena kita sudah menerima berkat dari Tuhan, karena kita sudah selamatkan, maka kita memberikan persembahan. Jadi kalau misalnya pendatua kompak memberikan persembahannya, apalagi bakti bulanan ya, pasti jemaat mengikuti ya dan menjadi teladan. Amin. Nah, memang luar biasanya ya kan firman Tuhan ini ya. Dan kemudian menjadi pendatua yang berhati hamba ya. Ini tadi sudah kita bicarakan. Biarlah seluruh para pendatua kita majelis GKP wilayah 11 ini menjadi pendatua dan majelis calon pendatua yang berhati hamba. Dulos tadi itu ya, dulos. Dan kemudian hidup dalam kekudusan dan menjadi teladan. Saya kira yang 8 ini spiritualitas kita gitu ya. Formasi spiritualitas kita, saya kira kita akan bangkit menjadi pelayan-pelayan yang luar biasa di tengah-tengah jemaat kita ya. Mungkin kalau tidak 8, 7 gitu ya, atau 6 gitu ya. Tapi kitalah yang bisa merumuskan formasi spiritualitas kita, bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan, karena memang pelayanan ini adalah pelayanan Tuhan dan kita menghadapi banyak tantangan-tantangan, jadi kita harus ditopang oleh spiritualitas yang handal. Jadi terakhir, ya dibuka. Coba diklik. Ya. Pengaruh spiritualitas pendatua dalam pelayanan. Jadi kalau kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, formasi spiritualitas kita mantap, disiplin dan sebagainya, maka pengaruhnya adalah kita melayani dengan penuh pengabdian. Gitu ya. Kemudian kita melayani tanpa lelah. Sekalipun di Jabotabek ini ya, Mang ya. Macet apa sampai katanya kalau ibadah jam 8 nanti pulang sudah hari berikutnya gitu ya. Sudah hari berikutnya. Jadi sekalipun demikian banyak tantangan dalam perjalanan tapi melayani tanpa lelah gitu ya. Jadi kalau sekalipun kita sudah diangkat oleh para majelis menjadi panitia-panitia ya, pesta gitu ya. Kemudian pesta ulang tahun, pesta pembangunan. Tidak ada lagi mengatakan hola kami, nggak ada lagi gitu ya. Tapi akan
menyampaikan, apalagi yang mau kami kerjakan, Amang Pendeta, Amang Guru katanya kan. Jadi melayani tanpa lelah gitu ya. Kemudian melayani dengan sukacita, tidak mutung gitu kan. Melayani dengan sukacita, melayani dengan bersemangat, melayani dengan kreatif gitu ya. Apalagi di dunia IT teknologi sekarang, gereja kita, para penatua sudah semakin kreatif gitu ya. Nah hari ini kita paperless gitu kan. Kita paperless, nggak perlu lagi di copy-copy kan. Ini kan kreativitas ini. Jadi untuk selanjutnya apalagi gitu ya. Nah ini karena kita memiliki spiritualitas yang handal. Dan terakhir melayani dengan sepenuh hati. Ini semboyan BRI. Tapi memang ini memiliki dasar teologis. Kekristenan yang mewarnai itu gitu ya. Jadi ini pengaruh spiritualitas penatua dalam pelayanan. Saya kira demikian materi ini kami sampaikan. Tuhan memberkati. Shalom. Ya. Baik, aduh, Amang Pendeta Humala Lumban Tobing, Bishop GKPI sudah menjelaskan kepada kita. Saya pribadi berkenalan panjang dari tahun 2010. Amang Bishop ini dulu sama-sama kami anggota Majelis Sinode, terus menjadi Kepala Biro 1, Kepala Departemen, menjadi Sekjen dan menjadi Bishop. Tepuk tangan dulu. Jadi Amang Pendeta Humala ini meniti, ya kan? Meniti perjalanan dan saya ikut dalam. Makanya saya bersemangat karena Amang Humala terus mengingatkan saya untuk setia mencanti pencinta GKPI katanya Bang ya. Nah, jadi saya harus diminta untuk menjadi pencinta. Oleh karena itu untuk mendalami apa yang disampaikan oleh Amang Bishop, kita kasih kesempatan untuk membahas tema topik ini ya, topik penetua dalam Alkitab dan bonus-bonusnya. Panitia boleh membantu memberikan mic satu jalur satu, ya kan? Satu jalur satu. Amang ini siapa? Saya catat dulu. Amang Simanjuntak. Simanjuntak. Terus dari mana Bang? Dari Rawamangun. Dari baris ini dulu, baris ini. Ada baris ini enggak? Amang siapa? Itu Amang. Hah? Silitonga. Dari Menteng ya? Menteng. Amang Daniel Lumban Tobing dari Bekasi. Jalur kiri ada nggak jalur kiri? Jalur kiri ini ada nggak? Udah, 3 dulu ya. 3 dulu, oke, 3 dulu. Nanti kalau terlalu banyak, kita nggak fokus sama yang kita mau bicarakan. Kita mulai dari Amang Simanjuntak dari Rawamangun. Tolong panitia ada yang memberikan mic-nya. Silakan dibantu. Tes. Terima kasih kepada Amang Sahat yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Secara pribadi juga saya mengucapkan terima kasih atas konsep dari IAS ke depan bahwa sebagai lembaga untuk pembinaan penatua. Terima kasih Bang Bishop sudah memberikan waktu pada hari ini. Dan terima kasih atas materi yang disampaikan pada kami para penatua untuk lebih memperdalam dalam pelayanan kami. Tadi Amang telah disampaikan juga perjalanan karir Amang di GKPI dari Kepala Biro sampai dengan Bishop. Dan di materi tadi adalah tugas panggilan penatua pada awalnya di Gereja Batak.
Saya pikir ini sejarah oke ditampilkan. Tetapi saya pikir Amang juga harus perlu memikirkan tugas panggilan penatua di masa sekarang ini. Di era digital sekarang ini. Saya pikir ada beberapa yang harus Amang tambahkan di situ. Sebagai tantangan bagi IAS juga untuk merumuskan tugas penatua di zaman era digital sekarang ini. Saya ambil Amang di nomor 7 tadi Amang sampaikan tadi. Menjaga ketenangan ibadah minggu dengan mengatur para pengunjung kebaktian. Dalam sekarang Amang, semua barangkali bukan di wilayah 11 sudah menampilkan multimedia. Mungkin kalau di Siantar ataupun di daerah masih manual. Kami di Jabodetabek khususnya sudah mengandalkan multimedia. Tugas penatua di situ sudah banyak hilang. Tetapi tugas di situ malah menjadi blunder kepada jemaat. Saya katakan adalah tentang handphone. Seluruh tata ibadah sudah ditampilkan dalam multimedia. Tetapi jemaat pada saat khotbah, jangankan jemaat, penatua juga bawa handphone ke gereja. Berfoto-foto selfie, menampilkan di Facebook masing-masing. Mohon maaf para penatua kalau ada yang terlibat di situ. Saya juga merangkap di Rawamangun sebagai seksi PPR yang membawahi tentang katekisidi. Saya mengatakan kepada orang tuanya, selama masa katekisidi, handphone akan saya sita. Dari jam 7 sampai jam 12 siang. Kalau tidak ada memenuhi peraturan, saya tidak mau ikutkan. Nah, salah satu Abang yang dalam era sekarang ini adalah penggunaan handphone di ibadah. Ini sudah lari dari tentang bagaimana kita menyembah Tuhan. Bagaimana kita beribadah yang benar kepada Tuhan. Saya 5 tahun sudah meninggalkan handphone di hari Minggu. Dari jam 6 sampai jam 1, handphone saya tinggal di mobil. Ada kali satu nomor saya menelpon saya berkali-kali, 3 tahun yang lalu. Mengatakan bahwa ada keluarga saya yang meninggal. Dia marah dengan saya. Saya katakan begini, apakah dengan saya menjawab handphone itu, yang meninggal itu hidup kembali? Saya mau beribadah kepada Tuhan. Saya tidak mau diganggu dengan hal-hal duniawi ini. Nah, jadi saya pikir gini Amang perlu atau IAS nanti merumuskan bagaimana tugas pelayanan penatua di era digital ini terhadap penatua dan terhadap jemaat. Saya mau ekstrim kepada Rawamangun, tapi nanti dalam sidang Jumat, apakah handphone bisa dibawa ke gereja? Itu pertanyaan besar Abang yang perlu kantor sinode juga harus terlibat dalam hal perumusan tersebut. Sehingga kami para penatua ini tidak lagi debat kusir, tidak lagi jadi mengatakan saya adalah di posisi yang ekstrim. Karena kenapa Bang? Ada banyak, saya kalau sebagai piket atas dalam ibadah, saya sering berkeliling berfoto, saya foto jemaat itu. Amang mungkin kontennya kita udah paham. Ya, itu sebagai artinya mengatakan bahwa fakta yang sekarang Amang adalah ibadah sudah tidak sesuai dengan konteks kita karena era digital ini. Terima kasih. Tepuk tangan dulu, ini pikiran penetua masa kini ya, digitalisasi. Kita lanjut kepada Amang Silitonga. Amang Silitonga, Amang. Terima kasih, Tulang. Saya Richard Silitonga, penatua dari GKP Menteng, Tugu Nibur Sinaga. Silitonga ya?
Tante. Ya, terima kasih Amang Bishop untuk penjelasannya, terutama yang tadi 7 tugas gereja, 7 tugas penatua, sorry. Saya pikir IAS akan sangat sibuk nih untuk 5 tahun ke depan, terutama dalam analisis, untuk training analisis ya. Artinya dari 7 itu yang saya mau fokuskan yang keempat, Amang. Tadi Amang bilang ya, ketika penatua diminta atau dimotivasi untuk berkhotbah. Mungkin pertanyaan saya adalah bagaimana cara strateginya, Amang, untuk bisa semakin menggalakkan itu, terutama misalnya pendeta kami justru kurang meng-encourage gitu ya, artinya dari penatua untuk berkhotbah. Sementara para penatuanya udah gital. Misalnya ada penatua kami Pak Ian Siregar ini sangat kami termotivasi lah untuk bisa berkhotbah di jemaat. Apakah perlu lewat yang namanya kebaktian sektor? Apakah perlu lewat yang namanya kebaktian kategorial dahulu? Karena mungkin nggak langsung ke mimbar ya, tapi apa kira-kira yang harus dilakukan untuk meng-encourage itu, Bang Bishop? Dan untuk yang homili TK ini mungkin Tulang bisa jadwalkan kapan kita para penatua bisa dijadwalkan untuk pelatihan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ian. Terima kasih Amang Siletonga. Kita lanjut ini Amang Penetua Emeritus Daniel Lumban Tobing. Terima kasih kami diberikan kesempatan sesudah emeritus. Kayaknya lebih kencangan suara saya daripada begini. Ya, terima kasih karena kami boleh bicara unek-unek ini setelah emeritus. Ini unek-unek. Amang Bishop, kami sudah mendengarkan paparan dari Amang Bishop tentang tugas-tugas penetua. Kami sih melihat si penetua menjalankan itu. Nah, cuman seringkali penetua ini, apalagi pada zaman saya jadi penetua 29 tahun. Nah, saya yang bersoroti Amang Bishop adalah bukan penetuanya. Kami seringkali bingung oleh aturan-aturan yang dilakukan oleh pendeta yang datang ke Bekasi lah Pak, yang saya tahu. Nah, yang mau saya katakan begini Amang Bishop, apakah memang tidak ada SOP-nya? Satu, tentang orang yang emeritus. Orang yang emeritus, ada pendeta yang melakukan seperti penetua itu tentara disersi. Dibuka jubahnya, dilipat, baru dikasih. Yang kedua, yang biasa. Saya kemarin emeritus, tidak dibuka. Nah, itu yang pertanyaan datang kepada kami, harus saya sampaikan kepada Amang pimpinan sinode. Nah, yang kedua tentang saya protes tentang perjamuan kudus Amang. Perjamuan kudus dari awal kita pakai cawan. Terus kemudian ada kemajuan pakai seloki. Nah, terus ada kemajuan lagi pakai saset. Nah, yang mau saya katakan Amang, yang jadi berubah iman percaya kita gitu loh. Kalau di agenda saya lihat itu di naskahnya itu, minumlah kamu semua dari cawan ini. Nah, yang bukan minumlah kamu dari saset ini. Kalau memang saset ya saset aja gitu loh. Ya, itu harus saya katakan Amang. Nah, terus yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya Amang, bolehkah pendeta emeritus mengemerituskan penetua? Bolehkah pendeta emeritus mengemerituskan penetua? Ini sangat-sangat apa sekali bagi kami yang bodoh ini sangat-sangat sangat-sangat menggugah, mengganggu perasaan. Jadi jangan terus kemudian saya tadi bertanya sama Amang Gurning. Amang Gurning
pendeta sebenarnya pernah nggak pembinaan seperti ini? Pendeta pernah nggak pembinaan seperti ini? Enggak, sebab saya lihat pendeta-pendeta tidak seragam gitu, Mang. Tidak seragam. Jadi kalau istilahnya sekarang ini ada irama suka. Irama suka. Itu kejadian semua yang terjadi tuh, Mang, di Bekasi ini. Pendeta mengemerituskan penetua, pendeta emeritus mengemerituskan penetua. Nah, jadi itu yang menjadi, cobalah dari pusat, saya pikir ini diseragamkan. Jadi jangan datang pendeta muda, mungkin itu yang baru diterimanya, itu yang laksanakannya. Jadi tidak ada keseragaman daripada pendeta itu. Itu memang yang sangat mengganggu keimanan saya. Terima kasih. Makasih. Baik, Bapak Ibu yang kekasih, waktu kita nanti sampai jam 11. Jadi mohon maaf, cukup satu sesi supaya kita konsisten dengan jadwal kita. Kami persilakan kepada Mang Bishop, nggak perlu saya resume ya, Mang ya? Ya. Monggo. Terima kasih atas tanggapan yang disampaikan dan juga pertanyaan-pertanyaan saya kira sangat penting sesuai dengan case pengalaman yang terjadi ya pada waktu yang lampau dan juga dalam konteks masa kini. Yang pertama kepada Amang si penyuntak dari Rawamangun. Saya kira ini menjadi tugas pendatua di zaman sekarang ini menjadi tema yang menarik ya, dan yang perlu didalami dan didiskusikan. Bagaimana tugas pendatua di zaman sekarang ini gitu ya. Yang pertama saya kira ini berkaitan dengan teks dan konteks gitu ya. Kalau teks kita sudah final gitu ya, sudah final itu. Hanya bagaimana kita melihat konteks dan menyesuaikannya dan adaptif terhadap konteks yang ada. Nah, berkaitan dengan era digitalisasi ini, soal pemakaian HP gitu ya, memang nggak bisa lagi kita hindarkan gitu ya. HP ini sesuatu yang sangat dibutuhkan dan sangat menolong aktivitas kita dan semuanya. Dan terkait dengan HP, ya kita lihat realitasnya kan ada di HP ada Alkitab ya, elektronik Alkitab gitu kan. Dulu memang ada perkembangan, dulu pada zaman gereja mula-mula hanya ada misalnya perkamen tulisan-tulisan kayu dan sebagainya. Lalu seiring dengan perkembangan teknologi, maka apa yang selama ini misalnya dalam manuskrip perkaman itu ditulis sehingga adalah Alkitab gitu kan. Nah, di tengah-tengah perkembangan modern ini, nah sesuai dengan perkembangan teknologi ini ada handphone, ada iPad gitu kan, dan ada web, di situ ada firman Tuhan gitu. Maka saya kira hal-hal seperti ini juga memang harus kita rumuskan gitu ya. Bagaimana etika terkait dengan handphone ini supaya ibadah tertib, aman gitu ya. Jadi saya kira ini menjadi masukan ya, saya kira ya. Kita ada komisi teologi yang bisa nanti membahas ini lebih dalam. Tapi saya kira kita sebagai pelayan sangat perlulah misalnya menghimbau gitu ya, supaya jemaat kita ketika beribadah betul-betul konsen kepada seluruh liturgi itu ya, dari awal sampai akhir. Dan kemudian harus kita sadari bahwa ketika kita beribadah kan Tuhan hadir, present di tengah-tengah ibadah itu. Sehingga kalau kita misalnya megang handphone dan kemudian ada gangguan-gangguan dan sebagainya, saya pikir kita tidak konsen, tidak fokus untuk menyembah Tuhan gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini juga bisa kita lakukan melalui penggembalaan umum gitu ya, melalui khotbah, melalui PA dan sebagainya, ya kan? Supaya ketika kita beribadah betul-betul fokus kepada Tuhan. Karena sentral ibadah itu kan adalah Tuhan gitu. Nah, kalau ada misalnya
handphone ini sangat mengganggu sekali gitu ya. Nah, oleh karena itu mari kita bijak menggunakan handphone ini ya. Kalau dalam ibadah supaya kita konsen, apalagi ini quiet time, bersekutu dengan Tuhan, saya kira kita boleh melakukan sikap no terhadap handphone gitu ya, ketika beribadah gitu ya. No terhadap handphone ini. Nah, kemudian yang kedua tentang 7 tugas pendatua dan terkait dengan yang nomor 4 itu, seperti yang sampaikan Amang Silitonga tadi, sangat dibutuhkanlah pembinaan tentang homiletik ya, berkhotbah itu. Dan kita GKPI sejak 2014 sudah menerbitkan buku pembinaan calon pendatua ya. Ya, buku calon pembinaan pendatua, masih banyak di kolportase. Itu materi-materinya yang kita susun waktu itu, termasuk dengan Amang Dr. Jens Aritonang ya, almarhum, gitu kan. Ada di situ homiletik ya, ada di situ pelajaran homiletik. Tapi saya kira kita di resort pun ya, amang-amang pendeta semua ini saya kira sudah mempelajari itu, bisa melakukan pembinaan tentang homiletik ya. Karena pendatua ini kita harapkan juga cakap untuk berkhotbah ya. Tadi sudah kita lihat dalam kisah para rasul ya, para pendatua itu juga berkhotbah. Kisah para rasul ada ayatnya, seperti yang kita tunjukkan tadi ya, ada ayatnya. Mereka berkhotbah bahkan mengajar. Jadi pendatua itu bukan hanya gembala, tapi pengkhotbah dan pengajar juga gitu ya. Nah, sangat bagus sekali emang usulnya itu ya. Kami pun nantinya selama kami Biro 1 ada memang banyak materi-materi tentang homiletik ya. Bisa suatu saat kita juga bertemu ya. Karena di sekolah teologi juga homiletik ini dipelajari 2 semester ya. 2 semester kan? 2 semester. Nah, mungkin tahu saya 2 semester emang, mungkin 1 hari saja. Nanti pembinaan homiletik ini ya. Artinya di situ akan dipelajari 2 hal. Yang pertama adalah cara mempersiapkan khotbah, kemudian cara menyampaikan khotbah. Itu ada di situ, di materi itu. Jadi materi homiletik itu saya kira sangat penting. Apalagi kita kan dalam rangka memperluas pelayanan. Jadi kalau pendatua mampu cakap berkhotbah, saya kira luar biasa ya, dan akan membawa berkat bagi orang lain. Termasuk juga para pendatua sekarang ini banyak juga dipanggil berkhotbah di Parambargaon kan? Parambargaon banyak juga persekutuan instansi. Nah, ini saya kira sangat perlu kita serius tentang ini ke depan ya. Nah, kemudian kepada Amang Daniel Tobing, ini dari Said Nihuta ini ya. Wah. Ya. Ya, saya kira apa yang disampaikan tadi sangat penting ya. Terhadap kalau mengenai perjamuan kudus ya. Perjamuan kudus tadi, saya kira nanti Amang Dr. Anwar akan memberikan sesi tentang liturgi dan akan memaparkan soal itu ya. Harap nanti Amang Tobing di sesi terakhir ya tentang perjamuan kudus ini. Saya kira makna perjamuan kudus dalam agenda kita sudah jelas ya. Kemudian tata caranya juga model A, model B itu sudah jelas gitu kan. Nah, di situ sudah diaturkan ya, dalam jumlah besar misalnya bisa dilakukan pelayanan perjamuan ya di tempat duduk. Tapi dalam misalnya jika memungkinkan dan itu dulu bisa ke depan dan sebagainya. Jadi soal roti dan anggur itu nanti mengenai materinya ya, saya kira kita tetap mengacu kepada Alkitab ya. Dan ini juga harus perlu ada penjelasan teologi tentang itu ya. Nah, nanti untuk Amang Anwar saya kira bisa menyampaikan itu, karena dulu yang membina di liturgi itu adalah Pak Anwar ya. Itu saya kira mengenai hal-hal liturgi nanti bisa kita berdiskusi lebih banyak dengan Amang Anwar ya. Itu makanya dipanggil IAS ya. Iya, panggil IAS nantinya. Dan kemudian mengenai soal
acara emeritasi, memang ini belum ada SOP-nya yang kita buat secara terdokumen, memang. Jadi oleh karena itu apa yang disampaikan case tadi, saya kira kita nanti akan merealisasikan ya, karena kami sudah pikirkan. Jadi kami sudah menyampaikan di kantor dan diskusi, dan nanti akan dibuat oleh Departemen Apostolat dan Pastorat juga SOP terkait dengan liturgi emeritus ya, dan kemudian liturgi tentang pelantikan gitu kan, pelantikan penabisan, penatua dan sebagainya. Nanti akan itu sedang kita susun dan nanti akan disampaikan di majelis melalui Komisi 1 untuk ditetapkan, dan nanti itu juga akan dibawa juga ke rapat pendeta ya untuk menyusun SOP seperti itu. Nah, oleh karena itu saya kira apa yang terkait dengan liturgi kita dalam agenda sudah jelas, tapi sekalipun misalnya ada hal-hal dalam praktikalnya ada mungkin sedikit berbeda, tapi unsur-unsur liturgi itu kan tetap dia. Unsur-unsurnya tetap gitu ya. Dan nanti akan dijelaskan juga ada unsur tata ibadah model A, model B, model C yang boleh nanti kita memahami apa dasarnya itu ya, dibuat seperti itu, dan kemudian apa makna teologisnya tentang unsur-unsur itu. Saya kira itu dulu Amang ya, terima kasih. Bisa aku jawab? Itu terakhir ya. Baik, ini statement terakhir, closing statement dari Amang Bishop, karena jam kita udah ketemu. Jadi gini aja Mang ya, ini juga harapan kita kepada semua, bahwa kita sebenarnya warga jemaat gitu ya, dan juga para pelayan, perlu kita sekolah mati gitu ya. Sekolah kematian, belajar tentang sekolah kematian. Ini diinspirasi oleh Martin Luther gitu. Jadi Martin Luther itu sebelum meninggal ada dua hal yang dilakukannya. Yang pertama adalah menyelesaikan hubungannya dengan Tuhan. Yang kedua adalah menyelesaikan hubungannya dengan sesama. Nah, jadi itu yang pertama, menyelesaikan hubungannya dengan Tuhan. Jika selama ini dia berdosa, banyak perilaku yang tidak baik, dia memohon ampun kepada Tuhan. Lalu yang kedua, menyelesaikan hubungannya dengan sesama, dengan keluarga, abang adik gitu ya. Martin Luther setelah selesai semuanya itu, baru dia berjemaat kudus. Iya, artinya dia betul-betul dengan sukacita, gak ada lagi beban, karena hubungannya dengan Tuhan sudah selesaikan. Hubungannya dengan sesama sudah selesaikan, lalu dia perjamuan kudus, ya. Dan terakhir dia mengatakan, dia mati cantik Amang. Dia mengatakan, kepada dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Wah, bagus sekali. Jadi kita perlu belajar bukannya untuk ketika kita hidup, tapi kita perlu belajar mati ya. Jadi ketika menyelesaikan masalahnya kepada sesama, termasuk juga diselesaikan harta gono gini pada pinoparnya ya, supaya jangan berantem nantinya. Selesaikan di situ. Jadi semuanya itu pada waktu sadar gitu ya. Saya kira itu bisa menjawab. Jadi saya kira demikianlah yang bisa kami sampaikan. Udah pas waktunya ya. Ya, mudah-mudahan materi ini sangat bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Jadi kita berterima kasih kalau sesi yang pertama sudah bisa dilaksanakan. Terima kasih kepada Amang Bishop yang sudah berkenan untuk menjadi pembicara fasilitator kita. Tepuk tangan untuk kita sekalian. Nanti kita akan masuk sesi yang kedua. Mungkin ada 10 menit kalau mau pergi ke toilet, kita balik lagi ke tempat ini.
Terima kasih. Jadi menarik itu, Abang. Cara mati baik. Cara mati baik.